Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video presentasi kami dengan membawakan materi mengenai perkembangan bermain dan alat permainan edukatif anak usia dini dengan dosen pengampu Bunda Nita Anggi Purnama MPD yang beranggotakan Nopi Sulastri dan Sri Kustini. Pada perkembangan bermain anak usia dini akan dibahas mengenai karakteristik, tahapan, faktor-faktor yang mempengaruhi. Dan alat permainan edukatif anak usia dini membahas mengenai pengertian, tujuan, pentingnya alat, dan prinsip-prinsip. 1. Perkembangan bermain. Karakteristik bermain anak usia dini yang pertama, bermain muncul dari dalam diri anak. Maksudnya, keinginan bermain anak harus muncul dari dalam diri anak. Yang kedua, bermain harus bebas dari aturan yang mengikat dan kegiatan untuk dinikmati. Yang ketiga, bermain adalah aktivitas nyata atau sesungguhnya. Yang keempat, bermain harus didominasi oleh pemain. Dan yang kelima, bermain harus melibatkan peran aktif dalam bermain. Menurut Jens Piaget, tahapan perkembangan bermain anak dapat diklasifikasikan menjadi beberapa kelompok sebagai berikut. 1. Sensory motor play. Tahapan ini terjadi pada anak 0 sampai 2 tahun. Pada tahap ini, anak lebih mengendalikan indera dan gerak-gerak pada tubuhnya. Yang kedua, symbolis play. Tahapan ini terjadi pada anak usia 2 sampai 7 tahun. Pada tahapan ini, anak sudah bisa bermain khayal dan pura-pura. Yang ketiga, operasional konkret atau social play. Tahapan ini terjadi pada usia 7-11 tahun. Pada tahap ini, anak sudah mulai bisa bermain menggunakan nalar dan logika yang bersifat konkret. Yang keempat, game with rules and sport. Tahapan ini terjadi pada usia 11 tahun ke atas. Yang pada tahapan ini, anak sudah menggunakan aturan-aturan yang mengarah pada pertandingan yang menuntut adanya menang dan kalah. Tahap perkembangan menurut Harlock. 1. Eksplorasi. Pada tahap ini, bayi berusia 3 bulan, permainan mereka hanya sekedar melihat orang dan benda. Yang kedua, tahap permainan. Bermain dengan menggunakan mainan pada tahun pertama dan mencapai puncaknya pada usia 5-6 tahun. Yang ketiga, tahap bermain. Setelah masuk sekolah, jenis permainan anak sangat beragam. Semula mereka bermain dengan barang-barang mainan, terutama saat sendirian. Selain itu, anak akan tertarik dengan permainan olahraga, hobi, dan permainan matang lainnya. Yang keempat, tahap melamun. Tahap ini terjadi pada saat anak sudah mendekati masa publikasi. Tahap perkembangan menurut Mildred Parton dan Slama Suyanto. Yang pertama, unoccupied play. Pada tahap ini, anak bermain dengan mengamati kejadian sekitarnya yang menarik perhatian. Yang kedua, solidaritas play. Sifat egosentrisme yang tinggi menyebabkan bermain sendiri dan tidak peduli apa yang dimainkan teman di sekelilingnya. Yang ketiga, onlooker play. Anak yang tadinya bermain sendiri, kini ia mulai melihat dan memperhatikan bagaimana temannya bermain. Yang keempat,
Parallel play. Anak bermain bersama teman-temannya menggunakan benda yang sejenis. Yang kelima, social play. Pada tahap ini, anak mulai main bersama dan beramai-ramai. Dan yang terakhir, cooperative play. Pada tahap ini, anak bermain bersama temannya dalam bentuk tim. Tahap perkembangan menurut Steisenberger. 1. Sensori motor pada usia 0 sampai 5 bulan. Permainan yang mengandalkan pada indera dan gerak-gerak tubuhnya. Yang kedua, master play. 6 sampai 24 bulan. Kegiatan bermain dimaksudkan untuk menguasai keterampilan-keterampilan yang melibatkan fungsi panca indera. Yang ketiga, rogue and tumble play. Bermain yang lebih banyak melibatkan motorik kasar. Yang keempat, social play. Permainan yang dilakukan bersama-sama dan melibatkan banyak anak. Yang terakhir, dramatic play. Contohnya bermain seperti menirukan dokter-dokteran atau tokoh superhero yang menjadi kesukaannya. Berikut faktor-faktor yang mempengaruhi bermain menurut Harlock. Kesehatan, perkembangan motorik, inteligensi, jenis kelamin, lingkungan, status sosial ekonomi, jumlah waktu bebas, dan peralatan bermain. Baik, materi selanjutnya yang akan kami sampaikan yaitu alat permainan edukatif anak usia dini. Di sini ada dua pendapat. Yang pertama dari Mikey. Alat permainan edukatif adalah alat permainan yang dirancang secara khusus untuk kepentingan pendidikan. Yang kedua, Adang Ismail. Beliau mengartikan alat permainan edukatif sebagai alat permainan yang dirancang secara khusus untuk pendidikan yang ditujukan membantu perkembangan anak. Sehingga dapat disimpulkan bahwa alat permainan edukatif adalah setiap alat atau bentuk permainan yang di dalamnya mengandung nilai-nilai pendidikan bagi pertumbuhan dan perkembangan anak. Poin yang kedua adalah tujuan alat permainan edukatif. Tujuan di sini dikelompokkan menjadi dua. Yang pertama, tujuan untuk anak. Tujuan untuk anak diantaranya, yang pertama, untuk memudahkan anak belajar. Yang kedua, untuk melatih konsentrasi anak. Yang ketiga, untuk media kreativitas dan imajinasi anak. Yang keempat, untuk menghilangkan kejenuhan anak. Yang kelima, untuk menambah ingatan anak. Dan yang terakhir, untuk bahan percobaan anak. Sedangkan poin yang kedua, tujuan, yaitu tujuan untuk pendidik. Adapun tujuan untuk pendidik yang pertama, untuk memudahkan penyampaian materi. Yang kedua, untuk melatih kreativitas pendidik. Yang ketiga, untuk mengatasi keterbatasan waktu, tempat, maupun bahasa. Yang kelima, untuk membangkitkan motivasi belajar anak. Yang keenam, untuk media penilaian anak. Poin selanjutnya yaitu pentingnya alat permainan edukatif. Menurut Adang Ismail 2012, 139-140, beberapa hal yang menjadikan alasan mengapa alat permainan edukatif penting bagi anak usia dini. Yang pertama, permainan edukatif dapat meningkatkan pemahaman terhadap totalitas kediriannya atau mengembangkan kepribadian anak. Yang kedua, permainan edukatif dapat meningkatkan kemampuan berkomunikasi anak. Yang ketiga, permainan edukatif dapat meningkatkan kemampuan anak untuk menciptakan hal-hal baru. Yang keempat, permainan edukatif dapat meningkatkan kemampuan berpikir anak. Yang kelima, permainan edukatif dapat mempertajam perasaan anak. Yang keenam, permainan edukatif dapat memperkuat rasa percaya diri anak. Yang ketujuh, permainan edukatif dapat merangsang imajinasi anak.
8. Permainan edukatif dapat melatih kemampuan berbahasa anak. 9. Permainan edukatif dapat melatih motorik halus dan motorik kasar anak. 10. Permainan edukatif dapat membentuk moralitas anak. 11. Permainan edukatif yang melatih keterampilan dapat melatih keterampilan anak. 12. Permainan edukatif dapat mengembangkan sosialisasi anak. Yang ke-13, permainan edukatif dapat membentuk spiritualitas anak. Selanjutnya, prinsip-prinsip alat permainan edukatif. Menurut Adang Ismail 2012 158-161 ada beberapa prinsip alat permainan edukatif yang patut diperhatikan oleh setiap pendidik maupun orang tua. Di antaranya, pertama ada prinsip produktivitas. Prinsip produktivitas artinya alat permainan edukatif dapat menghasilkan sesuatu yang baru, baik menyangkut pengetahuan maupun kreativitas anak. Yang kedua, prinsip aktivitas. Yang ketiga, prinsip kreativitas. Yang keempat, prinsip efektivitas atau berhasil guna atau dapat membawa hasil. Dan efisiensi atau bertepat guna, tidak membuang-buang waktu, tenaga, dan biaya. Yang kelima, prinsip mendidik dengan menyenangkan. Demikian video presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.